Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar praktikum mesin listrik dengan materi motor listrik asinkron. Perkenalkan, nama saya Fatah Miftahul Rizky dengan NIM D400180034 kelas B. Lanjut. Untuk yang pertama yaitu mengenai motor asinkron. Untuk penjelasannya yaitu motor asinkron adalah sebuah motor listrik yang bekerja dengan arus bolak-balik. Dikenal sebagai motor asinkron. Motor ini terutama bekerja pada arus induksi di dalam rotor dari medan magnet putar stator. Pada desain motor ini, pergerakan rotor tidak dapat disinkronkan melalui medan stator yang bergerak. Kemudian untuk komponen utama pada motor asinkron, yaitu yang pertama ada rotor. Rotor adalah bagian yang berputar dari sebuah motor induksi menggunakan dua jenis rotor, yaitu ada rotor kandang tupai terdiri dari batang penghantar tebal yang diletakkan pada petak-petak slot paralel. Batang-batang tersebut diberi hubungan pendek pada kedua ujungnya dengan alat cincin hubungan pendek. Kemudian ada rotor yang memiliki gulungan 3 fase, di mana lapisan ganda dan terdistribusi. Dibuat melingkar sebanyak kutub stator. 3 fase digulung kawat pada bagian dalamnya dan ujung yang lainnya dihubungkan ke cincin yang dipasang pada batang as dengan sikat yang menempel padanya. Nah, untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Lanjut untuk bagian selanjutnya yaitu stator. Stator ini yaitu dibuat dari sejumlah stamping dengan slot untuk membawa gulungan 3 fase. Gulungan ini dilingkarkan untuk sejumlah kutub tertentu. Gulungan diberi spasi geometri sebesar 120 derajat yang memberi efek magnet kepada rotor sehingga rotor dapat berputar. Ya, kurang lebih untuk gambar konstruksinya stator motor induksi 3 fase seperti ini. Selanjutnya untuk prinsip kerja motor asinkron. Motor asinkron bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana rotor pada motor ini tidak mendapatkan daya listrik melalui konduksi seperti pada motor DC. Motor ini tidak memiliki perangkat eksternal untuk menstimulasi rotor di dalam motor. Dengan demikian, kecepatan rotor terutama bergantung pada induksi magnet yang tidak stabil. Medan elektromagnetik yang bervariasi dapat menyebabkan rotor berputar pada kecepatan yang lebih rendah daripada medan magnet stator. Ketika kecepatan rotor dan juga kecepatan medan magnet di dalam stator bervariasi, maka motor ini disebut motor asinkron. Variasi dalam kecepatan bisa disebut slip. Jadi seperti itu kurang lebih penjelasannya. Jadi rotor ini bergerak karena ada induksi magnet dari stator. Seperti itu. Ini untuk bagian rotornya, untuk statornya. Jadi dari lilitan ini ada induksi magnetik ketika dilalui arus listrik kemudian menggerakkan rotor ini. Selanjutnya ada beberapa jenis starting motor asinkron. Untuk penjelasannya itu saat motor induksi di start secara langsung, arus awal motor besarnya antara 500 sampai dengan 700 dari arus nominal. Ini akan menyebabkan rugi tegangan yang besar pada pasokan tegangan listrik untuk motor daya kecil sampai 5 kW. Arus starting tidak berpengaruh besar terhadap rugi tegangan pada motor dengan daya di atas 30 kW sampai dengan 100 kW. Akan tetapi menyebabkan rugi tegangan yang besar dan menurunkan kualitas listrik dan pengaruhnya pada penerangan yang kedip atau flicker. Di sini ada beberapa cara teknik starting, yaitu yang pertama direct online atau DOL, di mana direct online starter merupakan starter langsung motor yang akan dijalankan langsung oleh switch on ke sumber tegangan jala-jala sesuai dengan besar tegangan nominal motor. Artinya tidak perlu mengatur atau menurunkan tegangan pada saat starting. Nah, ini untuk rangkaian kurang lebih seperti ini. Selanjutnya untuk jenis start delta. Jenis starter ini mengurangi lonjakan arus dan
torsi pada saat start, tersusun 3 buah kontaktor, yaitu main kontaktor, start kontaktor, dan delta kontaktor. Timer untuk pengalihan dari start ke delta serta sebuah overload relay. Untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Ini untuk rangkaian dayanya dan ini untuk rangkaian kontrolnya. Selanjutnya untuk jenis soft starting elektronik adalah suatu cara penurunan tegangan starting dari motor induksi. Soft starting terdiri dari komponen thyristor untuk mengatur arus yang masuk ke motor, sehingga tegangan akan masuk secara bertahap dan akhirnya sampai tegangan penuh. Soft starting bertujuan untuk mendapatkan arus start yang terkendali sehalus mungkin serta terproteksi dan mencapai kecepatan nominal yang konstan hingga mendapatkan arus starting rendah. Ini untuk rangkaian thyristornya kurang lebih seperti ini, dan ini adalah gambaran grafik untuk menghaluskan awal starting hingga stopnya juga. Selanjutnya untuk keterangan starting motor asinkron. Pada gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, motor mulai menyala atau start. Ternyata terdapat arus nyala awal yang lebih tinggi dan torsi yang rendah atau pull up torsi. Yang kedua, mencapai 80% kecepatan penuh, torsi berada pada tingkat tertinggi atau pull out torsi dan arus mulai turun. Nah, seperti ini kurang lebih dari grafiknya. Selanjutnya, pada kecepatan penuh atau kecepatan sinkron, arus torsi dan stator akan turun ke 0 seperti itu. Lanjut untuk daya dan kecepatan motor, daya, torsi, dan kecepatan motor asinkron. Kita dapat mengidentifikasi dan menghitung 3 hal penting dari motor induksi 3 fase berdasarkan diagram aliran daya pada gambar di samping, yaitu efisiensi, daya, dan torsi dari motor induksi. Nah, ini gambar seperti ini. Dan ini ada gambaran arah gaya-gayanya juga. Yang pertama, efisiensi. Dari efisiensi merupakan rasio dari daya output dengan daya input. Dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut. Efisiensi sama dengan PL dan per PE. Nah, ini di sini nih keterangannya nih. Untuk PL dan PE, aktif motor, start to starter, safety power. Lanjut rugi-rugi itu dengan rumus atau rugi-rugi IR kuadrat pada rotor, rugi-rugi IR pada rotor P atau PCR berhubungan dengan daya input rotor PR dan menggambarkan melalui persamaan berikut. PCR sama dengan SPR seperti itu. Selanjutnya untuk daya mekanik PM dihasilkan oleh motor sama dengan daya yang dikirim pada rotor dikurangi rugi-rugi pada rotornya. Ada rumus PM sama dengan 1 min S dalam kurung terus PR seperti itu. Lanjut untuk torsinya sendiri, TM dihasilkan oleh motor pada semua atau berapapun kecepatan motornya dengan persamaan TM sama dengan 9,55 PR per NS seperti itu. Selanjutnya untuk kecepatan, nah, jika frekuensi motor ditingkatkan maka akan meningkatkan kecepatan motor. Sebaliknya, dengan memperkecil frekuensi akan memperlambat kecepatan motor dan digambarkan melalui persamaan berikut. RPM sama dengan 120 kali F per P kali 100% di sini. Ini untuk selanjutnya untuk RPM. Ini maksudnya dari rumusnya dapat untuk kecepatan motornya berapa kali untuk kecepatannya itu, dimana RPM adalah sama dengan kecepatan merupakan putaran dalam motor, F frekuensi, P jumlah kutub motor. Selanjutnya untuk slip. Di dalam praktiknya motor tidak pernah bekerja pada kecepatan sinkron. Nah, jadi kan di sini kan karena tidak sinkron kadang ada slip. Kecepatan dasar yang lebih rendah, perbedaan antara dua kecepatan tersebut disebabkan adanya slip atau gesekan yang meningkatnya beban slip ring, dan motor tersebut dinamakan motor cincin geser atau slip ring motor. Persamaan berikut dapat digunakan untuk menghitung persentase slip atau geseran. Di sini untuk persentase slipnya sama dengan NS min NP per NS dikali 100, di mana kecepatan sinkron dalam RPM, NP-nya kecepatan dasar dalam RPM.
Selanjutnya ini untuk rangkaian motor asinkron seperti ini kurang lebih. Di sini untuk bagian stator dan ini untuk bagian rotornya. Ini untuk tegangannya, untuk hambatannya. Di sini ada lilitannya. Ini ada R-nya, ada lilitannya, induksinya. Nah, ini susunannya seperti ini kurang lebih. Selanjutnya untuk rangkaian motor asinkron pada MATLAB Simulink kurang lebih seperti ini. Jadi dapat dilihat ini untuk bagian sumber dayanya. Nah, ini ada motor asinkronnya, dia memiliki dua input dengan input variasi input dengan input TL dan R eksternalnya di sini yang diubah-ubah nanti untuk kita mengetahui karakteristik dari motor asinkron ini. Seperti itu. Selanjutnya hasil uji coba motor asinkron pada MATLAB Simulink. Hasil uji coba motor asinkron pada MATLAB Simulink ini terdapat nilai-nilai. Di sini ada sumber tegangan 380 dan TL inputnya 10, kemudian ada hambatannya 0. Nah, di sini kita bisa lihat semuanya. Nah, di sini untuk dari karakteristik dapat kita lihat bahwa ketika R-nya naik, di sini RPM-nya akan turun. Seperti itu. Di sini dan nilai-nilainya kita dapat diindikasikan melalui tabel ini. Nanti untuk perbandingannya terdapat pada grafik selanjutnya. Nah, ini tuh hasil uji coba motor asinkron perbandingan antara beban beban terhadap kecepatan. Nilai beban terhadap kecepatan berbanding terbalik, di mana semakin kecil beban yang diterima maka semakin besar nilai kecepatan yang dihasilkan motor. Dan jika sebaliknya, ketika beban yang diterima semakin besar, maka kecepatan pada motor akan semakin turun atau kecil, seperti itu. Selanjutnya hasil uji coba motor asinkron perbandingan antara kecepatan dan terhadap keluaran. Nilai kecepatan terhadap keluaran berbanding lurus, di mana semakin besar keluaran maka semakin besar pula nilai kecepatan yang dihasilkan oleh motor. Dan jika sebaliknya, ketika keluaran semakin kecil maka kecepatan motor akan semakin turun. Nah, ini untuk data pergerakannya lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke simulasinya. Kita buka MATLAB. Nah, ini kan dengan input TL-nya tadi 10, kita di sini masih gunakan ya. Yang sebentar. Kita beri input di sini. Untuk yang pertama di sini ada 17. Kita buka 17 dulu. Ini 65 terakhir tadi, 17 ya. Oke, kita apply. Oke. Kita play. Putaran. Tunggu. Untuk hasilnya sebentar. Masih compiling. Ya, sudah ya. Sini kita kasih beri waktu 10 karena kita ambil nilainya ketika dia berjalan 10 detik itu seperti apa. Nah, di sini dapat kita lihat dengan input TL sekian dan R externalnya sekian diperoleh speed dengan nilai 1182 dan torsinya seperti ini 10,7. Nah, di sini kita bisa lihat tegangnya berapa, arusnya berapa, kemudian ada PA, ada kemudian BB. Di sini kita dapat melihat grafik hasil dari torsi maupun kecepatan. Di sini untuk grafik speed. Nah, ketika di awalnya grafik ini speednya 1500, kemudian mengalami stabil ke sekian. Nah, ini untuk garisnya. Jadi untuk awal starting dia mengalami lonjakan, ketika sudah stabil dia akan stabil sedikit akan mengalami penurunan sekian, seperti itu. Kemudian untuk grafik scope dari torsinya ini sendiri,
untuk gelombang dari torsinya, dia mengalami, pertama kan torsinya kan belum ada nih, masih keadaan mati, kemudian mengalami kestabilan sekian, yaitu dengan torsi 10, seperti itu. Nah, untuk nilai-nilai ini dengan input yang ada pada sini, nah ini udah sesuai nih, 1182 kurang lebih. Ya kan? Ini untuk speed, ini untuk torsinya 10 seperti yang diinputkan. Nah, ini kita inputkan sesuai sama ini tadi terus hingga sampai sini. Kita cek pada nilai R eksternalnya 65. Tapi paling akhir 65. Kita run. Kita tunggu. Oke, sudah. Nah, ini untuk hasil ketika posisi R eksternalnya sekian. Nah, ini dapat RPM dengan nilai 366,5. Ini torsinya 10,2. Ini ada PA dan PP. Ini untuk tegangan dan arusnya. Kita juga bisa lihat di sini untuk scope-nya. Nah, ini kan dari sini dia mengalami penstabilan sekian ketika di angka 300. Awalnya kecepatannya naik segini ya, jadi ukuran segini dan turun seperti ini ketika dia sudah stabil. Begitu juga dengan torsinya, nih dia akan stabil pada segini, kalau lebih seperti itu. Jadi akan diinputkan menurut sesuai ini, dari ini dan ininya, R eksternal serta TL nya, sehingga diperoleh nilai RPM serta torsi dan kecepatan. Ini torsi dan ini untuk kecepatannya. Dapat kita lihat untuk PAPP nya berapa, PI nya berapa, cosnya berapa, Pout dan serta efisiensinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.